halo semuanya, gitu kan. Iya. Nggak taunya, aduh tagihan. Li, kamu kalau masih naik gunung saya nggak jamin kamu lulus, Li. Kirik emang bener-bener kita tuh ya. Kenapa Isun jadi 3D gini gitu tuh kan? Padahal kemarin saya tuh udah nyaman kerja tuh. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran Mas Emas yang rambutnya terlihat seperti seperti ayam sepuhan yang di SD. Itu dari tadi Iya, Mas aneh ya? Isun mau ngomongin rambut boleh nggak? Boleh. Kenapa memutuskan untuk warna ungu? Kenapa nggak putih atau apa gitu? Nah jadi gini, kemarin itu kan Salah warnanya nih. kuning terus putih terus. Oh kuning bingung. pernah? Pernah kuning pernah. Oh. Gara-gara salah bleaching ya. Bener kan? Biasanya kayak gitu Iya. karena salah. Karena gue gak pakai salon. Dewek kan? Dewekan baik. Deweknya ongkenen Jadi gitu. mungkinan akhirnya salah. Terus bleaching lagi, ya udahlah. Terus Tadi jadi mau warna biru cuma nggak adanya ya warna ini. Udah yang penting baru warna ya. berarti emang suka ini ya, suka gonta-ganti warna rambut gitu. Suka gonta-ganti warna rambut. Sampai berapa puluh kali lah. Serius? Serius. Gak rusak? Rusak mah nanti tinggal digundul aja ya. Gampang banget ya emang kalau cowok. Soalnya Isun gitu Mas, emang suka mau nyobain ungu kayak gitu pernah, tapi Iya. nggak seungu itu sih, agak merah-merah Agak merah gitulah, ungu kemerahan gitu. Cuma aneh, ganti lagi rusak jadinya rambutnya kayak yang Iya. keras gitu. Kalau perempuan kan sayang ganti rusak rambutnya. Iya, Tapi misalnya saya mah udahlah aman-aman aja. digundul Gundul jadinya. aja. Gundul. Makanya sering gundul. Oh sering. Sering gundul. Digundul tuh gara-gara udah rusak Udah gitu rusak. berarti ya rambutnya. Iya, bercabang apa kan banyak tuh. Terus gundul. Belum kenalan. Oh, iya, Ada iya. Mas Barli. Hadir, halo. Nah, saya ngadepnya kemana nih kameranya? Oh sini ya? Sini kalau yang Oh, siap. Halo. Iya. Mas Barli siapa nih namanya nih? Barli Amir Asidiki. Amir Asidiki. Asidiki, dipanggilnya Mas Barli. Barli boleh, Amir boleh, Asidik boleh. Mas Barli aja lah. Ya, Mas siap. Barli ini Gimana? kegiatannya seabrek banget. Iya sabrek boleh Sibuk dikatakan banget sibuk. gitu kan. Manusia paling sibuk kali ya. Iya. Di Cirebon. Di Cirebon lah ya. Saya boleh ngeklaim itu kan. Boleh. Ngomongin rambut nih, Isun liat Instagramnya nih pernah di gimbal juga. Pernah digimbal. Iya, di gimbal juga, gundul Iya. juga. Berarti emang bosenan apa gimana sih kalau kayak gitu tuh Mas? Lebih ke apa ya? Lebih ke sensasinya beda ya kali, misalnya mau nyoba rambut gimbal kayaknya gimana gitu. Terus warna biru gimana, warna hijau gimana. Jadi semua dicobain Tapi gitu. sebenarnya gini, dulu nggak pernah bisa. Makanya ini balas dendam. Oh, Waktu pas kuliah nggak dulu. boleh. Sebelum kuliah nggak boleh. Cuman pas kuliah saya malah didorong sama ibu ya. Ma pengen diwarnain boleh nggak? Oh boleh, dibeliin langsung warna hijau. Oh, warna pertama Warna itu pertama hijau. hijau. Jadi pas ospek itu dulu saya warna hijau rambutnya. Sempat disuruh digundul kan, dicepak. Cuman ya saya nggak mau lah. Akhirnya udah keterusan sampai sekarang rambut Sekarang macam-macamin. Kalau di gimbal berapa lama? Di gimbal nggak kuat. tuh setengah tahun. Setengah tahun, 6 bulan doang gitu ya. Nyerah gitu Nyerah. ya. Soalnya kalau di gimbal itu bukan nyerah ya, karena kemarin itu salah di awal. Di awal itu rambut kan belum panjang. Jadi ada sambungan yang rambut orang lain, jadi bikin nggak nyaman. Oh, nggak nyaman Jadi, ya, bukan nanti juga rambut bakal lele. digimbal lagi. Iya. Cuma satu di sini. Kita tunggu di gimbal terus warna ungu. Nah itu bagus tuh. Baik. Jadi gitu. Nyanyi Gimana dulu tuh? dong, Mas Barli kan vokalis nih. Iyalah, nyanyi Nyanyi. soundtrack Ngopi Pasti lah. Mana Apal nih ya? belum sih? Ntar kita nyanyi lah. Nyanyi sedikit lah, nyanyi sedikit. Bentar nih, liriknya gue tadi udah ada kali ya. Nih. Isunku dikasih lirik tadi. Yong Isun kan ngirim, Oh iya ya. ditodong suruh nyanyi. Aduh. Nyanyi dikit gitu biar membuktikan kalau Mas Barli ini bener-bener vokalis gitu. Gimana ya? Ngopimu berbeda. Terus apa lagi? Ada rasa yang Ada rasa yang membuatku memilih inilah ngopi pastiku. Mantap.
Mantap. Ubah ini, ubah tempo, Oh iya. ubah nada. Ini soalnya saya ditodong langsung datang ke sini langsung suruh nyanyi. Iya, 5 menit sebelum masuk studio ya. 5 menit sebelum masuk studio. Cuman nggak apa-apa nanti dicoba ya. Oh, kelar ini ya. Kelarin aja. Emang beda ya suara vokalis dia. Coba Isun yang nyanyi. Enggak kok, Eka bagus juga ya. Dangdutan. Dangdutan ya. Tapi bagus Kak kalau dangdut tuh sebenarnya saya juga suka ya. Karena salah satu aset Indonesia juga sih menurut saya ya. Ketimbang barat-baratan malah sebenarnya dulu saya lahir di telinga-telinga dangdut juga sih. Dari kecil lah didengerin. Dari kecil ya dangdutnya meski Romai Rama gitu kan, Arafik. Cuman pas udah agak sedikit nginjak SMP, nah baru paman tuh ngasih lagu-lagu kayak Nirvana, terus Beatles juga dikasih. Akhirnya jadi kolaborasi. Setelah itu juga saya tahu bahwa Beatles juga pernah bikin lagu ada yang kayak dangdutnya, ada. Oh ada. Ada. Jadi sebenarnya ternyata dangdut itu menurut saya dari kacamata saya dangdut tuh tingkat spiritual paling tinggi di musik. Gitu. Masih nih aktif di bandnya jadi vokalis? Kebetulan kalau vokalis masih ya ngevokalin anak istri di rumah. Tolong ambilin papa minum gitu. Sambil dinyanyiin apa gimana Pak? Jadi kalau misalnya itu kan tujuannya kayak gini, saya pengen jadi musisi yang kira-kira saya punya karya meski orang lain nggak tahu karya saya, tapi yang penting anak istri tahu. Jadi buat cerita dan buat semangat dan motivasi mereka. Berarti di rumah mah masih nyanyi di masih rumah nyanyi aja. Di rumah. Kalau bandnya sebenarnya ini klarifikasi nih. Oh sekalian klarifikasi di sini. Jadi gini band itu kemarin kan sempat aktif ya, cuman pandemik datang, ya itu sebuah ujian mungkin dan sebuah pelajaran buat teman-teman bahwa komunikasi antar keluarga tuh jangan sampai hilang ya, jangan sampai hilang. Bahkan kemarin itu karena ketakutan bukan berarti apa-apa sebenarnya. Akhirnya setelah itu klarifikasi dengan teman-teman juga ya memang karena semua itu karena pandemik sih. Pandemik. Jadinya vakum dulu gitu. Vakum lebih power kali lah, vakum of power. Vakum selamanya gitu tak Mas? Serius? Ini masih dirahasiakan atau mau dijual? Bongkar di sini. Katanya Eka kenal Sisinyo ya? Iya. Kenal Om Inyo. Vokalisnya Isun pinjam. Beyonce Band ya namanya ya? Beyonce Band. Apalagi ya, Beyonce tuh mungkin banyak karya juga di situ ya. Banyak karya di situ dan kita sempat beberapa banyak project lah. Untuk Cirebon juga ada, untuk Kabupaten kayak untuk single atau anthemnya PSGJ juga kami yang buat. Oh karyanya Pion. Karyanya dan alhamdulillah juga masih dipakai sampai sekarang. Gitu. Jadi vokalis sendiri dari kapan? Dari sekolah gitu, mulai ngeband apa gimana? Kalau aslinya vokalis saya dari SMP ya kelas 3. Saya SMP kelas 3 itu jadi vokalis band yang baru dan langsung baru bubar. Jadi sekali doang nyanyinya perform sekali manggung terus bubar. Karena waktu itu buat perpisahan sih ya. Buat perpisahan. Dadakan gitu ya, band dadakan gitu. Dan berdirinya SMP saya tuh dulu pasaran di Kuningan ya. Di Kuningan. Setelah itu saya tuh sama anak-anak bertiga. Saya masih inget namanya siapa ya, sama Andri sama Akil. Yuk kita jalan-jalan katanya tuh. Zaman SMP masih kecil. Masih bocah ya. Jalan-jalan kemana? Ke Cirebon. Ke Cirebon. Hero masih ada tuh waktu itu. Iya. Tempat nongkrong favorit gak sih? Pada masanya. Kita anak-anak kecil ya bawa uang jajan dari orang tua buat ke Hero. Naik apa? Elep gitu berarti. Naik elep buat ke Hero sampai kemalaman di situ. Terus kemalaman di situ, terus akhirnya tidur di pelabuhan aja. Serius? Di kapal. Jalan tuh, pas di pelabuhan kebetulan ada razia polisi waktu itu, razia motor. Kita takut dong, anak-anak segitu ya. Iya. Naik apa motor? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan Jadi kaki? dari sana, serius? Iya serius. Gak naik elep gitu? Naik elep dari Kuningan naik elep. Dari Hero-nya. D5 kalau nggak salah. Dulu. Terus pas udah gitu. Dari Hero-nya ke pelabuhan jalan kaki. Ya, nah pas udah di pelabuhan jalan kaki takut ada polisi.
Ya udah kita ke stasiun. Jalan kaki juga. Jalan kaki juga ke stasiun. Setelah di stasiun, saya tiba-tiba di situ kepikiran. Lihat tiket Jogja 1.500 waktu itu. Enggak 1.500 berapa gitu, lupa ya. Pokoknya murah. Di bawah 5.000 tiketnya. Kita berangkat ke Jogja 3 orang. Serius naik kereta? Naik kereta. Dari situlah akhirnya saya bilang, saya nggak betah ya mondok, gini. Cabut nih, singkat cerita cabut di akhirnya jejelin musik sama Pak Man tuh, apa segala macam. Terus SMP saya ngeband. Ngeband dadakan itu. Ngeband dadakan itu. Gitu. Milih jadi vokalis ngerasa. Awalnya saya nggak jadi vokalis karena saya itu orang yang nggak bisa rebutan. Zaman dulu kan mas-mas kebayang ya. Kebayang nih gini. Orang kalau masuk studio yang namanya nggak pro, itu langsung rebutan alat. Saya emang, gitaris. emang iya? Iya. Anjir rebutan. Iya, rebutan. Oh, jadi saya siapa Pak dulu-duluan gitu? Pak dulu-duluan masuk studio tuh Pak dulu-duluan. Saya gitar, saya drum. Cibit gitu ya, cibit itu. Nah, vokalis nih sebenarnya orang yang tersisa. Orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada alatnya. Yang lain tuh pada dipegang gitu ya. Yang lain itu drum udah ada yang megang. Nggak boleh ada yang megang. Jadi akhirnya saya udahlah jadi vokalis aja udah. Vokalis. Akhirnya vokalis tuh. Nyanyi. Waktu itu masih ingat saya nyanyi lagu tuh Wayang yang tak selamanya cinta harus saling mengeliki ya, nah, lagu itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya. Kalau jadi vokalis gitu tuh gonta-ganti band gitu gak sih Mas? Maksudnya tadinya di band apa terus jadi berubah? Ya sebenarnya sih saya dulu bisa hitung ya, ngeband tuh nggak gonta-ganti. Saya SMA aja saya punya band cuma 2 sama Sisinyo itu yang pertama. Dulu pertama lagunya bawain Nirvana, terus Slank. Terus akhirnya saya kelas 3 saya bikin band lagi. Setelah kelas 3 saya fokus mau kuliah tadinya. Fokus mau kuliah, nggak taunya teman saya si Paijo dulu, namanya Paijo dulu, bandnya namanya Bubblegum. Ngajakin saya untuk latihan. Kamu bisa nyanyi kan? Gitu kan. Dari mana? Ya kamu kan suaranya enak, waktu kemarin di CIC saya denger. Kan jadi idol CIC saya dulu. Oh, jadi ininya ya. Kampus tercinta itu. Jadi icon. Jadi ikonnya. Akhirnya saya nyanyi. Udah nyanyi ketemu manajer. Jadilah band PT sebelum Pions. Jadi Pions itu PT Ons. Singkatannya. Jadi PT dulu, baru setelah itu Ngafe. Ngafe terus baru habis itu industri. Jadi kuliahnya gimana Pak? Hancur. Bye. Kuliah bye. Cuma hancurnya kuliah itu bukan karena musik, karena naik gunung. Oh iya. Kebetulan saya di situ di kampus, boleh nyebutin kampus berarti ya, boleh. Di CIC itu saya jadi perintis pecinta alam. Awal perintisnya. Jadi setelah itu saya punya junior dan sampai akhirnya saya pernah tersesat di Ciremai. Padahal navigasinya udah bener dan navratnya udah bagus, tapi memang faktor X. Akhirnya seminggu lah saya di sana. Orang tua. Dewekan? Enggak, banyak ngajakin junior. Kalau sendirian juga pernah dulu sering malah. Sering kalau lagi nyaknyuk di gunung apa. Nyaknyuk lagi males nyaknyuk bahasanya kan. Pengen ngapain? Pengen nyaknyuk luruh kabut. Kayak Isal tahu. Iya sama dia juga. Iya, kadang nggak jelas ke Bandung naik gunung pulang lagi ke Cirebon nggak jelas. Bahkan saya Pinus pernah saya ajak ngobrol loh. Serius, gara-gara galau sama perempuan. Larinya naik gunung gitu ya, nggak apa-apa, positif ya Mas Barli. Sebenarnya positif dan akhirnya saya nyadar ya pelarian di gunung itu bukan kurang tepat. Menurut saya sih bukan tempatnya untuk pelarian di gunung. Pelarian yang paling terbaik itu ya berdiam diri, terus langsung ke vertikal ya, gitu. Karena saya ngerasain, saya jalan sampai ujung ternyata bukan nggak ada ujungnya, sebenarnya ada ujungnya, puncak tuh ujung. Jadi saya tuh harus nyari yang lebih puncak lagi apa gitu. Saya sampai akhirnya pas waktu itu si dosen sampai bilang, saya masih ingat dosen saya tuh bilang bahwa Li, kamu kalau masih naik gunung saya nggak jamin kamu lulus, Li. Gimana ya Pak? Akhir teman-teman tuh takut semua. Banyak yang takut. Tapi saya sampai sekarang. Dan akhirnya saya cuman Gunung Jayawijaya aja saya yang belum. Indonesia udah. Oh semua udah di ini.
Yang paling nggak bisa dilupain di antara pendakian itu? Yang paling nggak bisa dilupain secara apa? Mistis, tantangan dan lain-lain atau Apapun. apapun ya. Yang paling Kalau banget. yang paling saya masih ingat, saya mau mati. Hmm. Padahal di Cermai. Di Cermai itu pada waktu itu saya pendakian Cermai yang ke 20 berapa lah? Enggak 20, 18 ya. 18 kali saya naik sombong. Pada waktu itu saya sombong. Pongah. Karena udah 18 kali saya masuk Cermai nih ceritanya nih. Kayak yang udah biasa gitu ya. Kan mungkin banyak juga yang nanya kok 18 kali ya. Karena gue mikir pada waktu itu karena lagi kumpul nih ya. Malam minggu. Naik yuk, ayo. Terus berangkat. 1 bulan bisa 2 kali. Naik gunung tuh. Saking apa ya? Saking bukan nyepelein, tapi kita ada prosedur yang kita harus bawa karena kita udah punya bekal. Nah, pada waktu itu di atas Pasanggerahan kita naik dari Palutungan. Biasanya saya naik dari Cibunar, langganan. Saya naik Palutungan itu Pasanggerahan, di atasnya itu ada mau ke arah Sanghyang Ropoh. Pos itu yang tahu gunung pasti tahu ya. Di situ gerimis. Teman-teman pada pakai ponco atau jas hujan. Saya bilang, baru segini aja. Kuat-kuat gitu ya. Sombong Anda. Gua tahu nih ya. Setelah saya bilang gitu, kita jalan. Saya nggak pakai apa-apa. Berat. Hujan gede. Hujan gede dan petir, tahu nggak Kak? Segini Kak. Itu segitu saya udah tiarap. Jalan tuh sambil tiarap menuju Gua Walet. Kebayang, harusnya nyampe Gua Walet jam 5 sore. Saya baru nyampe jam 11 malam. Ya ampun, ngaret berapa? Jam 6 jam 11 malam kalau nggak salah atau jam 10 ya. Terus saya mau teriak mau nangis apapun nggak ada kedengeran, itu hujan sampai malam. Hujannya lebat banget. Dan saya nggak ngelihat depan ada teman, belakang ada teman. Nyampe Gua Walet. Jadi dewekan gitu ya? Iya, padahal banyak itu tuh. Maksudnya padahal ada tim. Gak taunya saya sampai Gua Walet, saya turun di Gua Walet, ternyata tenda udah penuh. Tenda yang didiriin cuma 1 karena lagi darurat. Saya di luar. Akhirnya saya kena yang namanya hipo, dan itu baru pertama kali saya ngerasain hipo. Yang tadinya saya belajar tentang materi pecinta alam, hipo tuh seperti ini. Setelah hipo tuh ada hipoksia, ya begitu. Ternyata saya kena. Ngalamin dewek gitu. Mengkenen rasanya gitu ya. Mengkenen rasanya dan kita lu pengen mati. Asli saya ngomong, pengen mati saya. Nafas sesek, jantung ngeri banget kayak mau copot gitu. Sampai akhirnya saya kena halu. Tiba-tiba kok saya ada di rumah ya. Ini ada di rumah, terus pas ketika itu lagi tidur di rumah, ngebayangin gitu apa halunya tuh. Terus ada suara ibu, Barli, bayang. Terus saya bangun lagi, terus sunyi, halu lagi, gitu rasanya. Terus sampai akhirnya saya ngerasa dan saya dalam hati tuh ngomong, ya Allah kalau saya mati di sini, saya terkenal. Anggapannya orang mati di gunung tuh terkenal Kak. Gitu ya Mas. Iya. Jadi yang hilang, yang mati. Iya. Jadi pemberitaan. Anggapannya mati di gunung terkenal, ya Allah kalau saya mati di sini berarti terkenal. Tapi kalau saya boleh dikasih hidup, ya kasih hidup sekarang. Itu langsung saya anget semua badan. Dan anget semua itu saya ngerasa jangan sampai saya angetnya sampai otak nih. Takutnya saya kena namanya setelah fase hipotermia, ya hipoksia gitu. Itu udah parah kalau misalnya itu. Ternyata saya nggak sampai otak, panasnya cuma badan. Berarti kan panas dari Tuhan nih. Saya langsung buka baju, buka celana semua telanjang bulat. Iya Kak, serius telanjang bulat. Dan akhirnya ya karena telanjang bulat itu bisa bikin untuk aklimatisasi ya. Jadi setelah itu saya nyari yang paling pertama adalah baju kering. Karena tas saya gede kan, segini dulu, buka bajunya paling bawah. Gimana caranya saya harus nyampe. Karena rasa malas dan sakitnya ini tangan, bener-bener sakit. Ini ya nggak karuan ya. Setelah itu saya selamat. Yang paling pertama saya cari itu, terus kedua kompor, terus mana rokok nih? Mana rokok nih gitu. Udah dulu. Ini kayaknya podcast bisa sampai 3 jam Kak. Manggung sih, pengalaman manggung. Di Bali itu kan saya grade bandnya waktu itu udah masuk grade B ya. Ada grade A kan yang udah masuk TV tuh. Ya kita juga udah masuk TV, cuman maksudnya belum penjualan belum wow banget. Nah grade A-nya tuh si Geisha. Grade B-nya saya, band rock dulu. PT kan rock ya.
Nah pada waktu itu saya tuh nggak tahu kenapa di Bali itu kan di Gianyar, alun-alun Gianyar kan ada pura tuh gede. Saya dibilang, tanyain, beli orang mana? Orang Cirebon. Oh, sebelum manggung ikut saya beli. Kemana? Akhirnya saya udah Beda. dipanggil, udah statement udah ngomong, "Ayo, siap. Habis band ini band PT katanya. Saya malah diculik. Nah, ini kemana beli? Beli. Saya percaya sama beli katanya. Maksudnya gimana? Dibawa ke belakang tuh gelap, terus naik ke tangga ke atas. Ternyata dari atas ujung pura. Yang kira-kira iya. Dan dibukain tuh pintunya tuh. Saya mau manggung beli. Iya dari sini. Dibukain pintunya. Lihat tuh masyarakat Bali malam ini. Saya percaya. Disapa sama beli ya. Sapanya gimana? Saya nggak bisa bahasa Bali. Saya bilang. Ken kabare katanya tuh. Apa kabarnya Bali? Oh. Berarti saya turun dari sini. Iya, turun dari sini. Untung saya udah bawa mic waktu itu. Dan itu tidak dikonsep pas iya, lagi. jadi nggak ada di rundownnya, nggak adanya. Nggak ada. Dadakan dan akhirnya saya ngerasa dihormatin di situ ya. Selain vokalis, terus suka naik gunung. Ini juga animator juga katanya. Ya 3D visual sih Kak. Lebih ke 3D visual. Jadi misalnya bikin kebutuhan visual iklan. Ya kayak contoh ada saya beberapa produk minuman, handphone, mobil juga saya pernah dapat. Cuman waktu yang benar-benar dapat mah minuman sama handphone. Waktu itu pernah intens lah beberapa kali. Jadi kayak ke produk-produk ya, gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya kan kayak contoh kita bikin iklan. Ada sebuah iklan. Sebuah iklan di mana iklan itu ada yang memperlihatkan visualnya. Jadi nggak cuman orangnya aja. Kan kalau misalnya kita kayak contoh HP twing cak gitu. Terus apa misalnya air minum air terjun dari langit masuk ke bumi piar jadi air minum gitu sebenarnya. Itu itu yang visual yang dibutuhin sama mereka pakai jasa saya gitu. Sekarang masih jadi masih dan lebih ke sekarang lebih ke apa ya, lebih ke saya lagi ngincer goalnya saya nih, lagi ngincer untuk perfilman luar negeri sih. Mantap. Pengennya ya lebih inilah, lebih ngelangkah lagi lah. Pandemi kemarin kan buat jadi pelajaran. Saya di rumah terus, akhirnya saya lebih ngulik, lebih banyak belajar gitu lebih banyak ya. belajar. Meski sebelumnya juga saya udah ngerasa enak, nyaman, udah dapat segalanya dari situ. Cuma dipikir harus lebih ya. Harus lebih karena ya kan manusia nggak ada puasnya nggak sih, nggak ada puasnya sampai mentok lah ya, sampai akhirnya mentok gitu. Nggak bisa maning gitu ya. Nggak bisa maning, animator gitu. Animator. Awalnya saya kepaksa Kak main animator. Sama kayak jadi vokalis juga. Ya jadi saya punya teman itu namanya Erwin. Aduh merinding. Merinding ya. Saya tuh punya teman namanya Erwin. Dia tuh tahu kalau saya tuh bukan orang animator. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan yang dimana memang sebuah vendor dia, vendor produk besar lah. Jadi ketemu Erwin di situ dan Erwin tuh ngelihatnya bahwa saya tuh bukan di animator dulu. Saya tuh cuman di bagian ya kayak ngedit video gitu. Terus bikin simple dari After Effect untuk kebutuhan video. Dari situ dan akhirnya saya terpaksa untuk 3D itu. Awalnya saya nyoba lagi SMA pakai 3D Max zaman dulu. SMA kuliah saya nyobain 3D Max, cuman berat komputer saya. Berat komputernya, jadi akhirnya saya mandek dulu tuh. Nah setelah saya kerja di situ, saya akhirnya dipaksa buat bisa 3D untuk bikin sebuah modeling itu kayak misalnya bikin meja, bikin kitchen set, bikin gapura dan lain-lain di perusahaan itu juga karena digitalnya waktu itu timpang, teman saya cabut. Jadi saya dipindah divisi. Ngisi yang kosong itu ya. Setelah itu saya jadi liar. Jadi membabi buta. Asa aku ya dalam hati boleh kirik, emang bener-bener kita tuh ya. Hidup tuh semuanya ada misterinya gitu tuh. Kenapa Isun jadi 3D gini gitu tuh kan? Padahal kemarin saya tuh udah nyaman kerja tuh. Tapi sekarang lebih nyaman lagi di 3D nih. Saya bener-bener nih nggak mau cuman ini aja.
saya jadi akhirnya digerak-gerakin tuh. Yang tadinya misalnya contoh, kita lihat orang bikin interior itu kitchen set, cuman kitchen setnya aja. Isun mau pengen tak gerakin itu lacinya, ininya segala macem. Dulu gitu. Tapi nggak bisa pakai software ini, saya harus pakai software yang lain. Gitu. Jadi makin jadi akhirnya belajar. setelah itu saya nyoba dan itu berat, komputernya masih nggak kuat. Saya percaya nggak Kak, satu project saya ngerender tuh sampai 4 hari. Oh, ngerendernya 4 hari karena komputernya nggak kuat. 4 hari juga belum diedit. Isal merasakannya aja nanti. Ya, ngeri ya. Komputernya, wah ini sudah enak nih komputer ini. Dulu mah udah. Setelah itu jadi akhirnya bagus juga ya kalau misalnya saya bikin untuk animasi produk. Jadi ya itulah animasi sebuah produk jadi jatuhnya. Saya bikin sampel dulu, bikin sampel segala macam. Ternyata sampelnya saya dipakai. Jadi iseng gitu ya Jadi awalnya awal ya. jadi iseng, dari dulu. iseng. Sampelnya dipakai dan akhirnya saya dapat job dari situ. Ada yang ngomong, beberapa teman saya ngomong, itu lu tuh kurang nge-brand nama. Kalau lu udah di brand namanya, itu pasti orang bakal cari. Ada namanya gitu ya, ada watermarknya gitu ya. Jadi kayak misalnya gini. Apa gitu? Kalau saya kan orangnya serba serabutan ya. Ngeband iya. Terus apalagi baju iya. Animator iya. Nah, kamu harus pilih salah satu katanya. Yang difokusin gitu ya. Gitu. Nah, itu saya yang harus tak pikirin. Dipikirin tuh sampai saat ini itu. Karena ini pelajaran buat teman-teman juga sih kan. Kalau misalnya kamu punya klik di satu bidang, tekunin. Sedangkan saya nekunin tuh nggak cuma satu. KB digarap. Alhamdulillahnya semua digarap juga masih bisa kehandle semua gitu. Tapi kan takutnya kalau misalnya emang saya mau lompat lebih tinggi lagi nggak akan bisa seperti itu gitu. Harus difokusin. Paling saya akan fokusin baju mungkin kayak baju tie-dye ini kan. Saya kirim kemana? Ke Amerika, ke Australia. Oh, bikin sendiri? Bikin sendiri saya, pakai tangan sendiri diremes-remes, dikuel-kuel, dikucurin. Pakai karet gitu kan ya? Pakai karet. Sebenarnya pelajaran zaman dulu. Iya, zaman dulu sekolah itu dikaretin bikin taplak meja. Iya, ini sebelum pandemik saya jual begini. Sebelum corona udah 2 tahun saya jual baju ini dan alhamdulillah pangsa pasarnya malah banyak di Amerika. Saya jual di Amerika tuh baju $35 sampai $45. Mantap. Cuma kan nanti akhirnya saya akan serahkan ini mungkin ke adik. Karena saya akan fokus pada satu bidang dan di mana musik itu sebagai refresh saya gitu. Jadi saya mungkin fokus di animator, musik. Kalau lagi penat nih ya udah main musik gitu. Atau naik gunung gitu ya. Itu kalau misalnya ini sama animator nggak bakal kerja. Sama animasi nggak pegang gitu ya Mas kalau langsung dua-duanya. Gitu. Karena saya tujuannya pengen lebih dari inilah animasinya maksudnya. Mungkin bisa ada beberapa contoh yang ada di Instagram ya. Instagram saya masih ada beberapa tapi nggak banyak hasil 3D yang saya udah upload. Nggak banyak sih, cuma 3-4 lah. Tapi itu yang menurut saya orang bisa lihat itu akan semangat. Kenapa? Karena itu saya dulu tuh bikin untuk sampel Kak. Bikin untuk sampel dan akhirnya dipakai sama perusahaan. Gitu. Semoga makin berkembang lagi gitu kan. Amin. Tadi kan cita-citanya mau go internasional. Iya, perfilman gitu. Iya. Perfilman. Kalau enggak animasi ya saya jadi artisnya enggak apa-apa. Oke. Isun ajak ya. Ajak ya enggak apa-apa. Pakai bikin superhero baru lah. Iya, kita bikin lah. Ada Ant-Man, ada Aquaman, yang aneh-aneh gitu. Iya, Dusterman, Dusterwoman. Iya. Apa kayak ya? Blackman apa gitu tuh. Nanti kita pikirkan lagi ya Mas. Sukses Mas Barli ke depannya. Amin. Semoga makin sehat terus lah pokoknya. Amin. Apa nih kalimat terakhir buat teman-teman Ngopi Pasti? Kalimat yang terakhir buat Ngopi Pasti, jangan lupa jangan pernah kalian untuk malas menciptakan sebuah goals ya. Merumuskan sebuah goals. Karena apapun saya juga cerita lagi, nggak sedikit cerita. Apapun saya juga semua yang ada di saya lakuin sekarang kayak vokal, penyanyi lah ya.
singer atau mungkin bukan singer kayaknya, vokalis lah ya. Kalau singer tuh lebih ke konotasi lebih ke mana ya? Lebih ke ya bukan vokalis, bukan Sendirian sebuah gitu ya. ini band ya. Jadi saya tuh vokalis, saya tuh jadi animator, saya tuh jadi tukang baju, tukang cupang dan lain-lain. Mungkin yang saya fokusin animator dan vokal ya. Itu karena sebuah apa ya, sebuah mimpi dari awal juga sebenarnya. Meski mimpi itu nggak jadi animator, tapi gue harus bisa goalsnya itu ke sini. Tapi melalui kamu vokalis dulu nih, setelah vokalis kamu terkenal, kamu bisa kerja. Setelah kamu kerja, ternyata saya jadi 3D, jadi 3D. Setelah saya jadi 3D itu, saya lari ke animator, dan setelah animator itu ada misteri apa ini? Yang kamu ciptakan itu cuman goalsnya, gitu. Jadi harus ada ininya ya. Itu kan sebenarnya saya impiannya gitu. Impiannya misalnya kamu mau impiannya sukses doang, nggak cukup. Sukses doang tuh kamu harus apa? Kamu mau apa? Detail ya. Detail. Kalau bisa ya tanggal mainnya kamu harus tahu. Seperti misalkan saya pengen punya rumah, tapi tanggal 18 Agustus tahun 2022 misalnya. Saya pengen punya mobilnya November tanggal 16 misalnya 2022. Nah, kalau kamu udah terekam situ, pasti jalannya ada. Kamu misalnya dianterin jadi vokalis dulu, terus setelah vokalis kamu dikenal, akhirnya ada yang ngajak kerja dulu. Setelah kamu kerja ngerasain nggak nyaman segala macam, ya mungkin jalannya segitu. Diarahin ke animator kemana, dan akhirnya nanti suatu saat akan ada prioritas di mana Tuhan juga ngasih bisikan, Cung, sirah lu fokusin yang ini baik. Untuk menuju jalan itu gitu. Yang penting kan kita punya goals nih. Jadi kayak animator itu sebagai alat menurut saya. Sebagai alat untuk menuju ke sana. Vokalis juga, jabatan saya sebagai vokalis itu sebagai alat untuk menuju ke sana. Gitu. Goalsnya kan apa? Semua orang beda-beda. Gitu. Mantap Mas Barli. Mimpi itu gratis. Iya ya, setinggi-tingginya ya. Jangan cuma mimpi ya, dicatat, di checklistin kayak gitu ya, list-listnya. Ya, kayak contoh saya misalnya, saya pengen nikah, goalsnya waktu itu. Pertama saya pengen nikah di tahun 2017. Di tahun 2017 tapi tanggalnya nggak disebutin. Apa namanya? Bulannya nggak disebutin. Ya yang penting 2017, tapi nggak tahu nih bulan apa. Tapi ketika kita sebutin, banyak kok kejadiannya. Tercapai hari itu juga. Mantap. Jadi doa itu harus lebih detail lagi. Iya, gitu detail Beb. Jangan cuma mau apa gitu, tahun depan mau apa kayak gitu. Harus Ya, ada. iya. Iya, sempet denger juga teman-teman juga pada bilang harus lebih detail lagi kalau doa tuh maunya tuh apa. Kan obrolan kayak gini tuh obrolan wong edan Kak. Wong edan kayak peramal baik kan enggak? Dudu peramal. Dudu. Iya. Apa ya? Itu kan doa baik juga ini ya, bisa ini ya, semua ucapan tuh yang baik-baik gitu kan. Semua ucapan tuh bisa jadi doa gitu loh maksudnya. Bener. Iya. Lah wong gini, saya pernah juga Kak. Saya ngerasain ya. Banyak hal ya, kayak contoh misalnya gini. Saya ngerjain dulu punya kerjaan orang. Itu padahal kerjaan orang. Saya bilang ini kerjaan saya. Saya market ke orang kan. Ini kerjaan saya. Ternyata saya bisa ngerjain itu. Dan semisal ini rumah saya padahal masih ngontrak. Ternyata nggak taunya itu jadi rumah saya. Kebeli gitu ya. Iya gitu, ucapan itu doa. Iya. Itu asli, itu real. Ucapan itu doa. Dan jangan sampai misalnya kita bicara yang negatif. Jangan yang sompral gitu ya. Contohnya kayak di gunung itu kan saya negatif sompral, dan akhirnya itu ya doanya ya udah. Hujan turun badai dan saya kena itu. Begitulah Kak. Sip. Amin, mudah-mudahan semuanya bisa sukses. Iya, lancar bisa menghadapi gitu, dimudahin. sebuah rintangan yang hampir 2 tahun ini ya. Udah hampir 2 tahun kita kan ngerasain pandemik. Ya mudah-mudahan kalian bisa lah. Bukan mudah-mudahan lagi, harus bisa. Iya, harus kuat ngelewatin ya. Kalau bisa ciptakan sesuatu, karena tidak bisa karena kalau misalnya kita hidup tuh nggak menciptakan sesuatu rugi. Ya ciptakanlah. Misalkan kamu tidur ya ciptakan peta di bantal kan.
ciptaan macam apa itu Mas? Makasih Mas Barli udah Sama-sama. ngobrol di Ngopi Pasti. Sukses ke depannya. Amin. Sip. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Nyanyi. Terakhir. Nyanyi apa nih? Penutupan. Terserah. Nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya? Lagu apa? Nyanyi apa ya? Nyanyi apa ya? Saking keder itu joget aja. Terima kasih. Makasih. Teruskan jalani